Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Febriansyah dari Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan kasus pada PT Putra Karela Group. Sebagai perusahaan keluarga yang bergerak di sektor retail, sumber daya energi, pertanian, peternakan, dan perikanan, PT Putra Karela Group menghadapi persaingan yang sangat ketat, baik dengan sesama perusahaan swasta, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, ataupun badan usaha milik negara. Putra Karela Group menunjukkan kurang adanya saling membantu antar karyawan karena karyawan fokus terhadap pekerjaan masing-masing. Terlihat dari beberapa karyawan tidak aktif membantu karyawan lainnya ketika pekerjaan mereka sudah selesai. Masih kurang inisiatif untuk saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Namun, ketika pimpinan turun ke lapangan, para karyawan menunjukkan hal yang berbeda karena terlihat kompak dalam bekerja dan menyelesaikan pekerjaan. A. Model kontingensi kepemimpinan Fiedler. Teori ini menunjukkan hubungan antara orientasi pemimpin atau gaya dan kinerja kelompok yang berbeda di bawah kondisi situasional. Didasarkan pada penentuan orientasi pemimpin atau hubungan unsur-unsur situasi, tugas struktur, dan kekuasaan pemimpin posisi ditemukan paling efektif karena situasi berubah dari rendah sampai rendah untuk kontrol tinggi. B. Model kepemimpinan Fromm dan Yeaton. Model kepemimpinan ini menetapkan prosedur pengambilan keputusan yang paling efektif dalam situasi tertentu. Terdapat dua gaya kepemimpinan yang disarankan adalah autokratis dan gaya konsultatif, dan satu gaya berorientasi keputusan bersama. C. Teori model jalur tujuan atau its goal theory. Pemimpin menjadi efektif karena efek positif yang mereka berikan terhadap motivasi, kinerja, dan kepuasan. Teori ini dianggap sebagai path goal karena terfokus pada bagaimana pemimpin mempengaruhi persepsi dan pengikutnya tentang tujuan pekerjaan, tujuan pengembangan diri, dan jalur yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. D. Teori kepemimpinan pendekatan situasional. Peranan pemimpin harus dipertimbangkan dalam hubungan dengan situasi di mana peranan itu dilaksanakan. Pendekatan situasional dalam kepemimpinan mengatakan bahwa kepemimpinan dalam implementasinya pendekatan yang dilakukan akan berdampak positif dan bersifat tepat sasaran. Walaupun organisasi menghendaki penyelesaian tugas-tugas yang tinggi, disarankan agar manajer memainkan peran direktif yang tinggi, memberi saran bagaimana menyelesaikan tugas-tugas itu tanpa mengurangi intensitas hubungan sosial dan komunikasi antara atasan dan bawahan. Kesimpulan, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan mengarahkan pengikutnya untuk bekerja sama dengan kepercayaan serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpin mereka. Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan. Seorang pemimpin harus mampu menjalankan tugasnya secara baik. Semua anggota merasa diperdayakan dan diberikan hak secara maksimal. Semua rencana dijalankan dengan prosedur yang baik. Itulah beratnya menjadi seorang pemimpin di mana semua tumpuan dan harapan berada di tangannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Aldi Febriansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.